أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Alhamdulillah summa alhamdulillah yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Mamat bin Kainun, wabil khusus putra putrinya Pak Haji Juanda, Ibu Erni atau Bang Mawi, Pak Zulkarnain, Pak Erlan, dan Mbak Kurniasih ya, almarhum Ibu Mimih Ade Hasanah. Yang kami hormati tokoh masyarakat, Ustaz Cepi Hidayat yang baru saja memberikan siraman rohani kepada kita sekalian, Ustaz Mukhlis, Ustaz Lisan Botin selaku amil Tanah Baru, Ustaz Sarifudin, ini dulu masih kecil banget dulu, sekarang sudah jadi ketua DKM. Bapak RW 02 Bapak Siamto, mana 02? Oh, sini. Mesti kasih sambutan Pak RW ini. Pak Ketua RT Pak Nadima itu mestinya ini Arifin jadi Ustaz mestinya. Ikut saya 5 tahun belum jadi Ustaz juga ya. Sudah hijrah insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, apa yang saya sampaikan tadi di mukadimah itu ada kalimat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat
bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu, dan jangan sekali-kali kamu berkata, lima yuqtalu, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, fi sabilillahi amwat. Kamu jangan menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu tidak sadar, tidak mengerti. Mungkin hadirin pernah ingat, ada seorang pemuda yang kebetulan mahasiswa dari Bandung, mukim di Berlin. Ada orang Poncol tahu Berlin lah, Berlin. Kita tahu belum? Berlin Timur, itu di Jerman. Anak muda ini disuruh oleh bapak ibunya sekolah di Jerman. Tetapi ketika melihat perang Afghanistan dengan Soviet tahun 79 atau 1979, ini anak muda nggak tega melihat saudara yang muslim dibunuh satu persatu, dibantai satu persatu. Akhirnya diam-diam itu terjun ke medan perang. Dan apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian gugur alias mati syahid. Apa buktinya dia mati syahid? Kamar kosnya itu baunya semerbak mewangi, seperti baunya minyak kasturi. Setiap orang yang berlalu lalang ke situ diam sejenak, menghirup udara yang segar, menghirup udara yang bau mewangi. Ini saksi di dunia. Kemudian apa yang terjadi ketika ibu bapaknya melihat jenazahnya di Afghanistan, dikubur di sana, dia masih utuh, darahnya masih mengalir bekas tembakan, rambutnya memanjang, kukunya memanjang, dan baunya mewangi. Maka ketika dia ada temannya menyampaikan bela sungkawa, bilang ada musibah, dikatakan musibah, dia bilang tidak, ini bukan musibah, tetapi ini anugerah Allah. Anak saya telah mati syahid, yang berarti dia calon penghuni surga. Lalu di Palestina ada lagi seorang ibu yang anak masih usia SD wafat. Setelah dikain kafani, dimandikan, kain kafan disolati, kemudian digotong menuju kubur. Lalu ibu ini bilang, nak, tunggu ibumu di pintu surga ya nak. Tunggu ibumu di pintu surga ya nak. Berulang-ulang diucapkan. Artinya orang yang sadar betul bahwa mati itu bukan mati. Mati hanya pindah alam. Sekali lagi, mati bukanlah mati, tetapi pindah alam. Yang kita doakan termasuk Haji Muhammad bin Kainul itu tergolong husnul khotimah. Amin. Insya Allah, insya Allah. Jadi orang yang soleh, melahirkan anak-anak yang soleh, mendidik anak yang soleh, insya Allah, itu bukan mati, tetapi hanya pindah alam. Kemudian hadirin, tadi Pak Ustadz Cepi mengatakan dunia singkat masanya, sebentar berlalunya dan pendek usianya, meskipun banyak ujiannya. Ya. Tetapi apa yang terjadi hadirin? Nanti ketika kita wafat semua, mengalami kiamat kubro, kita dibangkitkan dari kubur. Siapa yang membangkitkan? Allah langsung. Kalau zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, itu pernah ditantang oleh pendeta. Jamaahnya lewat di depan pintu pendeta, pendeta itu bilang, "Hai jamaah Syekh Abdul Qadir, sampaikan salam saya kepada beliau."
Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani bisa membangkitkan Rasulnya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa membangkitkan orang dari kubur? Lalu jamaah itu menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, antum ditantang oleh pendeta, katanya Nabi Muhammad tidak bisa membangkitkan orang mati, sementara Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati. Akhirnya karena dia Syekh waliullah, gak emosi, cukup bilang tolong sampaikan kepada pendeta kapan dia punya waktu, yuk kita kubur bareng-bareng. Akhirnya pendeta itu menjadikan waktu, Syekh Abdul Qadir juga menjadikan waktu, bareng-bareng ke kubur. Begitu sampai ahli kubur, dia menyampaikan salam, ya ahli kubur, inna insyaallah fa inna insyaallah bikum lahikum. Ya ahli kubur, kum itu berdiri, bukan kun. Kum, berdirilah kamu. Seluruh ahli kubur itu bangun. Lalu pendeta itu tercengang, Masya Allah, ini baru walinya saja bisa membangkitkan orang mati dari kuburannya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kabar, pendeta itu kemudian masuk Islam hadirin. Ya. Ini saking karohmanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi nanti di akhirat yang membangunkan bukan malaikat, yang membangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah dari sini bapak-bapak, ibu-ibu baca surat Al-Mu'minun ayat 112-113. Allah berfirman langsung, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Wahai manusia, berapa lamakah kau tinggal di muka bumi? Lalu kita semua menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia hanya 1 hari, bahkan setengah hari. Ya, jadi tadi Ustaz Cepi mengatakan singkat itu betul, 1 hari atau setengah hari. Nah, ini nanti materi ini akan saya sampaikan pada khutbah Jumat tanggal 28 di Nurul Iman. Karena itu di iklannya saja. Nanti akan diteruskan bagaimana kita merenungi hakikat hidup ini. Jangan pernah main-main dengan hidup ini. Hidup ini singkat masanya, sebentar berlalunya, tapi pendek usianya, namun ujiannya luar biasa. Seperti rambut dibelah 7. Kalau saya tadi tersinggung sama Ustaz Cepi, gigi saya ini ompong ini 1 ya. Ya, nanti dikasih gigi palsu lagi biar gak ampos ya. Jadi itu iya, Pak ambil CS-nya nih, pejuang nih ya. Terus hadirin sekalian, yang menjadikan seseorang geriah itu gak mudah. Pak Haji Mamat ini orang yang kreatif, inisiatif, kreatif, inovatif. Kalau secara akal, ia sudah punya Indomaret disewa, kemudian anak-anaknya sudah mandiri, sudahlah istirahat. Kenapa bikin warung kecil di belakang? Kan itu kita Musa dia hadir, nggak nyambung kan gitu kan? Tapi orang kreatif yang begitu. Setiap nyapu, serak saya makin, Pak Haji, saya suruh turun ngobrol. 10 hari yang lalu demi Allah, saya turun di samping itu. Saya ngobrol sebentar, kangen sama orang tua yang tadi sudah pada meninggalkan kita, Haji Kisim, Pak Inen, Pak Haji Kisan, Ustaz Saadi, Pak Minan. Saya kehilangan orang tua ini. Ya, makanya Pak Haji Muhammad, kalau saya di sini lagi belajar sama Pak Era, ada beliau sama hampir ngobrol. Tujuannya selalu silaturahim. Ya. Jadi beliau itu, maaf ya, karakternya hampir kayak Cina, kayak Jepang. Menurunkan ke anak-anaknya, mengkader anak itu nggak gampang. Menurunkan ilmunya ke Bang Juanda juga sama, nggak ada matinya, usaha terus. Bang Erlan, Bang Zul,
ya Poerni ini anak Pamawi, semua kreatif anak-anaknya. Itu yang membuat saya merasa bahagia. Kenapa? Beliau sudah menurunkan anak-anak yang soleh. Ya, karena ada jaminan itu. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bin salas. Jika anak cucu Adam sudah mati, maka putuslah amal-amalnya illa min salas, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, sedekah yang mengalir. Beliau banyak manfaatnya, memberikan sedekah ke masjid, ke mushola, ke tetangga. Lalu au ilmin yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat ya untuk anak dan cucunya. Lalu yang terakhir waladun soleh yatulah, ini yang mengalir seperti sinar laser ke kuburan beliau, terus mengalir. Jadi otomatis ketika nanti kiamat, Haji Muhammad itu surplus pahala, surplus lebih pahalanya, langsung insya Allah. Langsung insya Allah masuk surga. Seperti tadi saya bisa lanjutkan. Itu surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ini kaitan dengan Haji Muhammad ini, orang yang soleh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dipanggil itu jiwa yang tenang. Jiwa yang gersang nggak dipanggil. Itu jiwa yang suka begini, main begini, nggak dipanggil. Jiwa yang kayak Sambo pembunuh jahat itu nggak dipanggil. Yang dipanggil orang yang mutmainnah. Mutmainnah bimakna sakinah, bimakna rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu irji'i ila, kembalilah kamu kepada siapa? Rabbiki, kepada Tuhanmu. Di sini jangan berdebat nahu sorob ya, gak ada tempatnya. Kenapa Tuhan dipanggil Ki? Domir Ki kan pengganti perempuan, domir mukhatab perempuan, Rabbiki. Tetapi Quran itu lebih dulu daripada nahu sorob. Nahu sorob, iklan, iqrob, mantik, bayan itu lahir setelah 400 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ingat, mahraj, tajwid itu 400 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ingat, ini para santri biar tahu. Ketika Rasulullah belum ada nahu sorob, maka walaupun nahu sorob belakangan, tidak boleh merubah kalimat Rabbikin dari Rabbika, tetap Rabbik. Radiyatan mardiyah, seraya mendapat ridho dan diridhokan. Jadi yang penting kita hidup itu mencari ridho Allah. Tapi jangan sebelah pihak. Saya sudah mendapat ridho Allah kok, tapi Allah ridho enggak? Itu persoalannya. Harus ada ibadah balik. Allah ridho, kita ridho. Kita ridho, Allah sebagai Tuhan kita. Kemudian Allah ridho, kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya. Itu. Maka ada terusannya tadi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku. Golongan hamba-hambaku apa? Hamba Allah itu yang dimaksud para mursalin, para rasul, para nabiyin, para siddiqin, syuhada dulu, syuhada, orang mati syahid. Kemudian para siddiqin, orang yang benar. Yang terakhir yaitu sholihin, orang-orang yang soleh. Nah, Haji Muhammad ini tergolong orang yang soleh. Amin. Itu patut dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Terakhir kemudian masuklah ke dalam surga. Ini tafsir kontemporer
kontemporer itu artinya modern, ya. Jadi siapapun kita semuanya insya Allah menjadi yang kelima. Kalau mau saya nggak mungkin kita ngaku Rasul, nggak pantas, nggak semacam Ahmad Usadik itu cara baru itu. Ngaku Nabi itu nggak pantas banget. Mana pelatih bulu tangkis nggak tahu ayat ngaku Nabi. Hanya bertapa di gunung Bunda, itu ngaco itu. Ya, nggak diusir dari tanah baru aja untung dah. Nah, Mursalin nggak mungkin, Nabi nggak mungkin, Syuhada mungkin kita, Siddiqin mungkin kita, Solihin lebih mungkin. Jadi kita tempuh selama hidup, jangan pernah main-main lagi. Yang tadi Ustaz Syafi'i anjurkan, jangan pernah main-main, ya. Jangan punya waktu mojok lalu begini. Alhamdulillah tanah baru sudah nggak ada ya. Amin. Paling hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sana. Udah jauh benar. Udah nggak mojok lagi, udah nggak ada dah. Ya, alhamdulillah. Jangan pernah main-main dengan hidup. Singkat masanya, sebentar berlalunya. Saya kira itu ya sambutan saya. Saya memberikan kesan dan pesan bahwa Haji Mamat ini tergolong yang soleh karena melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Demikianlah kurang lebih, saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.